Oke, hari ini pukul 10:24 tanggal 19 September 2022 guys. Dan keadaan market kripto hari ini ya cukup menyedihkan lah ya. Secara global crypto market cap ini turunnya lumayan banget guys, di 6,58%. Ini merupakan efek dari hampir semua kripto turun, khususnya untuk Bitcoin guys, karena dia sebagai the mother of crypto ya. Dimana hari ini selama 24 jam telah turun 6,81% guys. Wow, gila ya. Ethereum pun setelah the merge ini juga masih turun terus. Hari ini pun turun 11,03%. BNB juga ikut-ikutan turun guys di 6,37% ya, ngikutin Bitcoin. XRP juga ikutin turun 7,93%. Cardano malah 10% ya, padahal menjelang hard fork fase loh. Polkadot juga sama, turun 10% guys. Wow, parah banget ini turunnya. Ethereum Classic ikut-ikutan 18,67% guys. Wow, gila ini guys. Dan kalau kita lihat ya, untuk chart dari Bitcoin ini memang lagi menguji ya untuk area support di harga 18.783 guys, dan semoga aja ini masih kuat ya untuk supportnya, karena kalau sampai tertembus lagi ini targetnya di harga 17.000 guys. Ini berbahaya banget guys. Dan kalau sampai nanti di harga 17.000 itu tertembus lagi, wah ini parah berarti. Dan yang paling parah ini ada di Ethereum Proof of Work guys. Dari kemarin ini turun terus, nggak naik-naik. Pertanyaannya, kenapa kok ini semuanya longsor guys? Nanti kita akan bahas di informasi hari ini. Oke, untuk informasi pertama ini datang dari zcrypto.com guys. Dan ini berhubungan dengan Bitcoin yang lagi longsor hari ini ya. Dan sesuai dengan yang diinformasikan di sini bahwa distribusi dari para paus Bitcoin ini dan juga para miner Bitcoin ini telah mencapai tingkat puncaknya guys. Sehingga ini akan memompa lebih banyak tekanan jualnya. Karena pasar yang lagi bearish ini terus berlanjut ya, Bitcoin saat ini tuh turun di 70% guys dari level tertinggi sepanjang masanya, terlihat pada November 2021 kemarin. Di tengah kondisi yang tidak menguntungkan ini, tingkat distribusi dari para paus Bitcoin dan juga para miners ini tampaknya telah mencapai tingkat puncak guys. Praktik ini memiliki sejarah memompa lebih banyak tekanan jual pada investor di pasar. Menurut analisis CryptoQuant resmi dari metrik on-chain Bitcoin, aktivitas paus tetap tidak menguntungkan guys. Berdasarkan analisis, pergerakan paus Bitcoin menjadi lebih aktif sebelum menembus di bawah support 20.000 US dollar. Bulan Agustus menyaksikan kebangkitan kembali untuk koin Bitcoin ini yang tidak aktif, dan tren ini ternyata tumpah ya hingga September. Pada 11 Agustus, CryptoQuant meluncurkan penelitian tentang transaksi yang melibatkan 1.000 hingga 10.000 Bitcoin guys, yang telah tidak aktif selama lebih dari 7 tahun. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa aset tersebut bisa menjadi milik pengadopsi Bitcoin awal, atau mereka mungkin telah dipindahkan dari pertukaran kripsi yang sekarang sudah tidak berfungsi sebelum diretas. Apapun masalahnya, koin-koin itu menemukan jalan mereka untuk ditukar dengan kemungkinan penjualan ya, dan beberapa bagaimanapun itu dikirim ke alamat yang tidak diketahui, yang bisa jadi milik mixer. Pergerakan paus ini mewakili sebagian kecil ya dari jumlah Bitcoin yang mencapai pertukaran ya. Karena Bitcoin Exchange Reserve ini tampaknya telah mengalami lonjakan guys. Selanjutnya pada tanggal 7 September, CryptoQuant juga memperhatikan ya gerakan dari para paus lainnya. Lebih dari 15.000 Bitcoin ini dipindahkan dalam waktu 10 hari guys, dengan beberapa yang dikirim ke exchange Kraken. Koin-koin ini telah tidak aktif selama lebih dari 8 tahun guys. Dan di tengah pasar yang lagi bearish saat ini ya, pergerakan paus ini memberikan lebih banyak tekanan jual dan memperburuk suasana bearish ini guys. Selain itu, para miners ini juga terlibat guys dalam aksi jual yang berkontribusi terhadap tekanan ini ya. Contohnya untuk Poolin Mining Pool yang berbasis di Beijing ini menyaksikan penarikan besar-besaran lebih dari 5.000 Bitcoin minggu ini guys. 4 hari lalu, Pooling Mining Pool ini harus menghentikan untuk penarikannya guys, dengan alasan likuiditas. Menurut pengumuman itu, ada lonjakan permintaan untuk penarikannya guys. Aksi jual baru-baru ini di antara para penambang atau miners ini sebagian dapat dikaitkan dengan harga hash yang rendah. Saat Bitcoin anjlok ke posisi terendah yang mengejutkan kemarin ya, para miners ini melihat lebih sedikit untuk pendapatannya guys. Dan juga kapitulasi tampaknya merupakan upaya lindung nilai terhadap penurunan lebih lanjut ini. Sayangnya, aksi jual ini menciptakan efek riak yang meningkatkan tekanan jual pada lebih banyak para paus dan juga para miners.
Akibatnya, metrik cadangan dari exchange Bitcoin ini telah mengalami lonjakan pesat guys sejak akhir Agustus kemarin ya. Dan sejak mencapai level terendah selama 4 tahun pada bulan Juni, cadangan Bitcoin di bursa ini terus meningkat, menunjukkan peningkatan tekanan jualnya guys. Terlepas dari metrik yang tidak menguntungkan ini, Bitcoin baru-baru ini menembus kembali di atas dukungan psikologis di 20.000 US dollar guys. Dan aset saat ini diperdagangkan pada 19.669 dolar ya pada saat penulisan artikel ini, dan turun 9% dalam seminggu terakhir ini guys. Informasi berikutnya datang dari BainCrypto.com guys. Nah, ini berhubungan dengan Ethereum Proof of Work ya atau ETHW. Di sini diinformasikan bahwa Ethereum Proof of Work menderita serangan replay guys dan mengalami penurunan harga sekitar 18%. Jaringan Ethereum Proof of Work atau ETHPOW ya mengalami serangan replay pada 18 September kemarin karena pengeksploitasi ini memutar ulang pesan dari rantai Proof of Stake di Ethereum. Menurut Blocksec, yang pertama kali menemukan serangan itu, eksploitasi terjadi karena jembatan atau bridge tidak memverifikasi chain ID-nya guys dari pesan lintas rantai dengan benar. Sesuai yang dilansir di akun Twitter Blocksec ini guys. Bank eksploitasi pertama-tama mentransfer sebanyak 200 wrap ETH melalui Omni Bridge dari rantai Genosis. Kemudian transaksi yang sama diputar ulang pada rantai POW untuk mendapatkan tambahan 200 ETHW. Menurut perusahaan keamanan blockchain, penyerang dapat menguras saldo kontrak pada rantai POW. Lebih lanjut, Certik menyatakan bahwa pengeksploitasi ini telah mentransfer dana ke Maxi Global. Tim ETHPOW mengatakan replay transaksi tidak pada level rantai katanya. Jadi akun Twitter resmi ETHPOW telah mengakui serangan yang menyatakan bahwa itu bukan replay transaksi di tingkat rantai. Sebaliknya, itu karena replay data panggilan yang disebabkan oleh cacat dalam kontraknya guys. Sementara itu, serangan replay tingkat rantai tidak mungkin dilakukan pada rantai ETHPOW karena jaringan menerapkan EIP 155 sebelum hard fork. Ini berarti bahwa transaksi pada rantai Proof of Stake untuk Ethereum ini tidak dapat dilakukan kembali pada rantai Proof of Work atau sebaliknya. Namun, fakta bahwa eksploitasi tidak terjadi pada tingkat rantai mungkin tidak terlalu menjadi masalah guys. Fork POW ini baru aktif kurang dari 72 jam dan mengalami eksploitasi sedini ini dapat mempengaruhi potensinya untuk lebih banyak diadopsi guys. ETHW turun 18%. Jadi menurut PackShield, ETHPOW kehilangan 12% guys dari nilainya di belakang berita ya, sesuai yang dilansir di akun Twitter PackShield Alert. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan dalam 24 jam terakhir token ETHW ini turun 17,8% guys, dan token telah melihat nilainya itu turun secara besar-besaran lebih dari 80% dalam 2 minggu terakhir ini. Dan yang update-nya guys, kalau kalian lihat ya di grafiknya, ini turunnya lebih parah daripada itu. Dalam waktu 2 hari aja ini turunnya sudah lebih dari 40% guys. Adopsi Ethereum W ini mengalami pukulan lebih lanjut ya selama minggu karena Grayscale ini mengungkapkan akan menjual tokennya, sementara Poloniex menyatakan bahwa mereka mencantumkan daftar Ethereum Fair atau ETF sebagai token inti Ethereum POW. Jadi harap bersabar ya buat kalian yang mungkin mempunyai token dari ETHW ini guys, dan berdoa aja semoga problem dari replay ini bisa segera selesai ya. Informasi selanjutnya dari ambcrypto.com guys. Ini berhubungan dengan Cardano ya untuk upgrade fasilnya. Di sini diinformasikan bahwa Cardano ini terlihat siap guys untuk fasil setelah pembaruan dev terbaru guys. Komunitas Cardano adalah grup paling bullish di pasar kripto saat ini. Menurut banyak orang, mereka juga punya alasan bagus untuk itu guys. Jadi jaringan Cardano ini akhirnya ditetapkan untuk melanjutkan hard fork fasil pada 22 September mendatang, yang masih kurang dari seminggu lagi guys. Dan persiapan untuk hard fork ini telah berjalan lancar selama berbulan-bulan sekarang ya. Dan di antara persiapan tersebut adalah peluncuran untuk transaction chaining di Cardano guys. Ini adalah solusi terbaru yang dirilis untuk menyelesaikan banyak masalah terkait jaringan di Cardano. Transaction chaining tampaknya menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan desentralisasi di Cardano dengan memesan transaksi secara agresif sebelum membuatnya on-chain. Pembaruan baru juga berupaya memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dan memfasilitasi pertumbuhan dari ekosistem di Cardano ini guys. Dalam hal ini, seorang eksekutif senior ya di Input-Output yaitu Tim Harrison mengapresiasi model EUTXO yang sangat scalable di Cardano guys.
Dalam kata-katanya, ini adalah karya yang luar biasa dan pasti dari pekerjaan tim konten IOG tentang teknologi yang benar-benar menentukan. Namun demikian, Harrison tetap sangat optimis ya tentang peluncuran Fossil ini guys, dengan pendapat eksekutif lebih lanjut tentang hal itu di blog IOHK. Dalam Fossil Fork yang akan diluncurkan pada 22 September mendatang, Cardano mulai menyalip Ethereum dalam aktivitas sosial. Ergo, mungkin adil ya untuk mengatakan bahwa Ethereum telah kehilangan arah sejak rilis untuk The Merge yang juga menyebabkan penurunan daya tarik sosial yang signifikan juga. Faktanya, Cardano melanjutkan di mana Ethereum ditinggalkan guys. Dan koin ADA dari Cardano ini ya misalnya saat ini memimpin untuk penelusuran tren teratas di Lunar Crash. Menariknya, peningkatan aktivitas sosial ini juga tercermin dalam grafik dominasi sosial di Cardano guys. Dan menurut platform analitik blockchain Santiment, Cardano telah menunjukkan peningkatan besar-besaran dalam aktivitas sosial selama beberapa hari terakhir ini. Dan ini tanggapan langsung terhadap hype Fossil yang telah menjadi fitur rilis kripto utama. Ada lebih banyak berita untuk dirayakan ya di Cardano sekarang karena mencapai 2 tonggak utama baru-baru ini guys. Dan menurut pengumuman baru-baru ini, total transaksi di jaringan Cardano itu mencapai 50 juta. Wow, banyak banget ya. Peningkatan serupa juga terjadi pada jumlah token asli karena melebihi dari 6 juta. Dan selain itu, indeks untuk alamat dari Cardano ini yang memiliki antara 100.000 hingga 1 juta koin ADA naik 2% selama 3 bulan terakhir saja guys. Oke, kita doakan aja semoga nanti untuk upgrade fasenya berhasil guys. Dan kita juga berharap semoga nanti harga dari Cardano ini akan segera naik. Informasi berikutnya ini datang dari cointelegraph.com guys, dan informasi ini berhubungan dengan FOMC nanti ya. Nah, di sini informasikan bahwa inilah mengapa kenaikan suku bunga dari The Fed sebanyak 0,75% ini bisa menjadi bullish ya untuk Bitcoin dan altcoin. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau The Fed ini menaikkan suku bunga itu biasanya berakibat buruk ya untuk aset-aset investasi termasuk di kripto ini guys. Dan di sini cukup unik ya, justru malah sebaliknya dengan adanya kenaikan interest rate dari The Fed ini malah bisa menaikkan untuk Bitcoin. Ini keren juga ya. Bahkan untuk altcoin juga guys. Wah, keren ya. Kita baca informasinya. S&P 500 dan indeks Nasdaq Composite ini mengalami kinerja mingguan terburuk sejak Juni karena investor tetap khawatir bahwa Federal Reserve harus melanjutkan kebijakan moneter agresifnya untuk mengekang inflasi dan itu dapat menyebabkan resesi di Amerika Serikat. Bitcoin tetap berkorelasi erat dengan S&P 500 dan berada di jalur untuk jatuh lebih dalam lagi guys di 9% minggu ini. Jika korelasi ini berlanjut, itu bisa membawa lebih banyak rasa sakit ya ke pasar cryptocurrency karena ahli strategi yaitu Goldman Sachs Sharon Bell memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang agresif dapat memicu penurunan sampai 26% ya pada S&P 500. Mayoritas memperkirakan The Fed ini akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan berikutnya pada 20 September hingga 21 September. Tetapi FedWatch menunjukkan ya kemungkinan 18% dari kenaikan suku bunga 100 basis point guys. Ketidakpastian ini dapat membuat para pedagang gelisah ya tentunya ini menghasilkan volatilitas jangka pendek yang meningkat. Jika kenaikan suku bunga The Fed ini sejalan dengan ekspektasi pasar, maka cryptocurrency tertentu ini dapat menarik para pembelinya guys. Mari kita pelajari grafik 5 cryptocurrency yang positif dalam waktu dekat ini. Yang pertama Bitcoin USDT. Jadi Bitcoin ini pulih dari 19.320 dolar ya pada 16 September dan rally di atas 20.000 US dollar pada 17 September kemarin. Tetapi bulls berjuang untuk mempertahankan level yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa bearish ini masih aktif di level yang lebih tinggi. Rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari di 20.432 US dollar ini telah turun secara bertahap guys dan indeks kekuatan relatif atau RSI ini berada di zona negatif. Menunjukkan bahwa sentimen tetap negatif dan pedagang menjual di dekat level resistensi overhead. Jika harga terus turun dan menembus di bawah 19.320 dolar, maka pasangan Bitcoin USDT bisa turun ke 18.510 US dollar. Para buyer diharapkan untuk mempertahankan level ini dengan penuh semangat guys. Pada sisi positifnya, untuk moving average 50 ya, adalah level kunci yang harus diperhatikan guys di harga 21.605 US dollar
Dan jika bulls ini akan mendorong harga di atasnya, maka pasangan ini bisa rally ke 25.211 US dollar guys. Penembusan dan penutupan di atas resisten ini dapat mengindikasikan dimulainya tren naik yang baru. Tapi tampaknya kalau kita lihat di chart yang baru ini sudah tertembus guys ya. Jadi kita berdoa aja semoga masih bertahan. Grafik 4 jam menunjukkan bahwa para seller atau penjual ini mencoba untuk menghentikan pemulihan di EMA 20 guys. Dan ini menunjukkan bahwa bearish tidak berminat ya untuk menyerahkan keuntungan mereka ya. Jika perlemahan berlanjut dan harga menembus di bawah 19.320, maka pasangan ini bisa meluncur ke 18.510 guys. Namun sebaliknya, jika harga naik dari level saat ini dan menembus di atas EMA 20, maka pemulihan dapat berlanjut ke MA 50. Level ini mungkin lagi bertindak sebagai resisten, tetapi jika rintangan ini dibatasi, maka pemberhentian berikutnya bisa menjadi level retracement Fibonacci 61,8% di 21.470 US dollar. Kemudian untuk XRP USDT guys, XRP ini telah terjebak di dalam kisaran antara 0,30 dan 0,39 selama beberapa hari ini, dan harga telah mencapai resisten dari kisaran tersebut, dan jika bulls ini melewati rintangan ini, itu bisa menandakan dimulainya uptrend baru guys. Dalam kisaran, pedagang biasanya membeli di dekat support dan menjual di dekat resisten. Jika harga turun tajam dari level saat ini dan menembus di bawah rata-rata pergerakan, ini akan menunjukkan bahwa pasangan XRP USDT dapat memperpanjang konsolidasinya untuk beberapa hari lagi. Meskipun rata-rata bergerak saling bersilangan, RSI telah melompat ke wilayah positif, menunjukkan bahwa bull memiliki sedikit keunggulan. Jika pembeli mendorong dan mempertahankan harga di atas 0,39 US dollar, pasangan ini bisa rally ke 0,48 dollar. Pasangan ini rally tajam dari 0,32 US dollar menjadi 0,39 dolar ya, dan menunjukkan pembelian yang kuat oleh para buyernya guys. 20 MA telah muncul dari RSI berada di zona positif dan menunjukkan bahwa jalur resistensi paling rendah adalah ke atas ya, uptrend. Jika harga berlanjut lebih tinggi dan menembus di atas 0,39 dolar, momentum bullish bisa meningkat dan pasangan ini bisa rally ke 0,41 dolar. Level ini dapat bertindak sebagai resisten, tetapi jika pembeli membalik level di 0,39 dolar menjadi support, maka pergerakan naik dapat dilanjutkan guys. Untuk lebih lengkapnya dari pairing yang lain ya, antara lain untuk Link USDT, kemudian EOS USDT dan juga XTZ USDT, nanti kalian bisa baca sendiri ya, karena ini masih panjang banget guys. Nanti linknya akan ada di deskripsi. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Ini datang dari U.Today ya. Ini berhubungan dengan Lunsi, di mana Lunsi ini mungkin akan membuat comeback ya, hanya jika ini terjadi ya. Ini menurut pendapat dari si David Goldstein. Kita baca informasinya. Pendiri Goldstein Media yaitu David Goldstein ini percaya bahwa Lunsi mungkin keluar dari status tiket lotre ini guys, dan kembali lagi jika komunitas itu dapat menemukan cara untuk membangun kasus penggunaan yang sah. Seperti dilansir dari akun Twitter David Goldstein ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Seperti dilansir U.Today, Goldstein menyebut token Lunsi sebagai tiket lotre, seperti dalam permainan kursi musik klasik untuk anak-anak katanya. Ketika musik berhenti, katanya setiap orang ini harus mencari kursi untuk diduduki, tetapi selalu ada lebih sedikit kursi daripada jumlah para pemainnya. Dia mencatat bahwa dalam kasus Lunsi, individu yang memiliki sekantong penuh token ini selalu menjadi orang yang dibiarkan tanpa kursi. Dia menambahkan bahwa menurutnya untuk Lunsi ya, yang baru-baru ini mendapatkan popularitas setelah kehancuran dari rantai Terra yang asli ya, dan dibeli terutama oleh para penjudi untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dalam tweet baru-baru ini, Goldstein menyebutkan bahwa Lunsi dimiliki oleh komunitas dengan setengah dari anggota terjun untuk berjudi guys, atau spekulasi ya di sini ya. Dan sementara setengah lainnya tetap menjadi korban keruntuhannya guys. Dia percaya bahwa ini akan menjadi kebangkitan yang mengesankan jika komunitas itu dapat menemukan cara untuk membangun kasus penggunaan yang sah. Setelah keruntuhan ekosistem Terra pada bulan Mei kemarin, Terra Chain asli diganti namanya menjadi Terra Classic, dan pada 28 Mei 2022, blok Genesis dari rantai baru diluncurkan untuk menangani transaksi di masa mendatang dengan nama Terra Luna. Token asli juga berganti nama menjadi Lunsi. Nah, di sini adalah letak tantangan terbesarnya guys. Jadi Terra Classic ini mengklaim sebagai milik komunitas dan sepenuhnya terpisah dari pendiri Terra, yaitu Do Kwon. Namun, Will Chen, mantan pengembang dari Terra, mengangkat beberapa masalah penting. Katanya, siapa Lunsi Whale-nya dan siapa yang mengontrol jaringan?
dan seberapa besar kepemilikan komunitas relatif terhadap beberapa aktor jahat yang membeli dengan harga tanpa gejala. Dia menunjukkan bahwa mungkin sulit untuk menarik proyek untuk dibangun di Terra klasik sampai para pemberontak mengetahui untuk siapa mereka bekerja, guys. Dia juga menyoroti perlunya mengklarifikasi insentif karena rencana pembakaran pajak 1,2% akan mulai berlaku di 21 September mendatang. Token Terra, yaitu Lunsi dan juga Luna, ini melihat tekanan jual ketika drama hukum yang melibatkan CEO dari Terra yaitu Do Kwon ya, yang kemarin lagi heboh. Dan pada saat publikasi, kedua token ini masing-masing turun guys di 7,26% dan juga 6,42%. Do Kwon selama ini diyakini berada di Singapura, namun ini terbukti sebaliknya karena polisi Singapura menyatakan bahwa dia tidak lagi berada di negara itu, guys. Jadi gimana guys untuk info hari ini? Apakah kalian masih optimis? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.